Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirgantoro Prakoso, NRB 101171710013059 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Evaluasi Struktur Perkerasan Critical Area Runway dan Taxiway Bandara Juanda Surabaya menggunakan metode perbandingan ASN-BCN. Dalam penulisan seminar proposal kali ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama pendahuluan, bagian kedua tinjauan pustaka, dan bagian ketiga metodologi. Pendahuluan. Terdapat latar belakang dalam penulisan seminar proposal kali ini. Yang pertama yaitu kerusakan perkerasan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Berikut merupakan salah satu contoh kerusakan yang ada pada fasilitas sisi udara Bandara Juanda. Hal ini disinyalir menyebabkan terganggunya operasional penerbangan pada Bandara Juanda itu sendiri. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena Bandara Juanda merupakan bandara tersibuk kedua yang ada di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta dalam melayani pergerakan pesawat domestik maupun internasional. Nah, berikut merupakan rekap historis perbaikan atau kerusakan tahun 2018 hingga tahun 2020 pada runway, taxiway sisi utara, dan taxiway sisi selatan yang dihimpun dari PT Angkasa Pura I. Latar belakang selanjutnya adalah pengembangan teknologi penerbangan pesawat. Ini maskapai mulai beralih dari pengoperasian pesawat narrowbody ke pesawat widebody. Dua faktor di atas menjadikan alasan terkait kesiapan fasilitas sisi udara Bandara Juanda Surabaya dalam melayani pesawat yang beroperasi. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda jika ditinjau terhadap nilai ASN-BCN. Kemudian bagaimana melakukan analisa struktur perkerasan dengan menggunakan metode perbandingan ASN-BCN. Kemudian bagaimana kondisi daya dukung struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya. Dan yang terakhir, metode perbaikan apa yang dipilih pada struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya. Kemudian tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya jika ditinjau terhadap nilai ASN-BCN. Mengetahui cara menganalisa struktur perkerasan dengan menggunakan metode perbandingan ASN-BCN, kemudian mengetahui kondisi daya dukung struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya, dan yang terakhir mengetahui metode perbaikan apa yang dipilih pada struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Udara Juanda Surabaya. Selanjutnya, terdapat manfaat dalam penulisan proposal akhir ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui kondisi struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi perkerasan fasilitas sisi udara dengan metode perbandingan ASN-BCN. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui kondisi daya dukung struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Juanda Surabaya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan metode perbaikan apa yang dipilih pada struktur perkerasan critical area runway dan taxiway Bandara Udara Juanda. Kemudian terdapat batasan masalah. Yang pertama yaitu dilakukan evaluasi dan desain perkerasan berdasarkan FAA Advisor Circular nomor 1505326F terkait Airport Pavement Design dan Evaluation tahun 2016. Kemudian dilakukan analisa ASN-BCN berdasarkan FAA AC nomor 1505335-5C tahun 2014 dan KP 93 tahun 2015. Kemudian mengacu kepada KP nomor 39 tentang pedoman teknis operasional peraturan keselamatan pada prasarana bandara udara. Selanjutnya, kebutuhan perpanjangan runway tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan. Berikut merupakan lokasi studi dari penulisan proposal akhir ini, yaitu terletak pada fasilitas sisi udara Bandara Juanda yang terletak pada Kecamatan Stadi, Sidoarjo. Tinjauan pustaka. Nah,
Berikut merupakan fasilitas utama dari sisi udara suatu bandara. Yang pertama yaitu landas pacu atau runway yang berfungsi sebagai take off dan landing pesawat, landas hubung atau taxiway yang menghubungkan antara landas pacu dan landas parkir, dan yang terakhir landas parkir atau apron yang berfungsi untuk landas parkir pesawat dan naikkan dan menurunkan barang atau kargo. Kemudian berikut merupakan penjelasan terkait ACN dan BCN. ACN itu adalah Aircraft Classification Number, yang berarti nilai yang menunjukkan efek relatif sebuah pesawat udara di atas perkerasan untuk kategori subgrade standar yang ditentukan. Sedangkan untuk BCN adalah Pavement Classification Number, yaitu nilai yang menjelaskan daya dukung perkerasan untuk operasi tak terbatas pesawat udara. Artinya, nilai PCN harus lebih besar daripada ACN, yaitu supaya perkerasan mampu untuk menahan beban yang diakibatkan oleh pesawat. Berikut merupakan beberapa metode analisa nilai ACN. Yang pertama yaitu metode Aircraft Manufacturer, metode Canadian Department of Transportation, dan yang terakhir metode COMFA. Berikut merupakan penjelasan terkait metode analisa ACN, metode grafis atau Aircraft Manufacturer. Analisa metode ini menggunakan grafik yang dikeluarkan resmi oleh pabrikan pesawat. Data yang dibutuhkan dalam analisa ACN metode ini adalah gross weight pesawat atau berat bersih pesawat dan CBR subgrade. Kemudian metode Canadian Department of Transportation. Dalam melakukan analisa ACN metode ini menggunakan tabel yang telah disusun oleh Canadian Department. Data yang dibutuhkan yaitu berat maksimum pesawat, tekanan roda, dan jenis atau nilai CBR untuk flexible pavement dan nilai K untuk rigid pavement. Selanjutnya adalah analisa ACN metode software COMFA. Software COMFA ini merupakan software yang direkomendasikan oleh FAA berdasarkan FAA AC 150-53355C tahun 2014. Terdapat dua metode dalam melakukan analisa pada aplikasi COMFA, yaitu yang pertama analisa untuk nilai ACN yaitu ACN Computation Mode, dan analisa untuk desain tabel perkerasan yaitu Pavement Thickness Mode. Selanjutnya analisa PCN metode klasik berdasarkan KP 93 tahun 2015. Yang pertama yaitu menentukan pesawat rencana berdasarkan frekuensi terbanyak pesawat yang melintas, menghitung R2, menghitung wheel load pesawat atau W, menghitung equivalent annual departure atau R1, menentukan tebal equivalent perkerasan, kemudian menentukan CBR subgrade, dan yang terakhir menghitung nilai PCN dengan interpolasi ACN. Setelah itu dilakukan peningkatan dan perbaikan struktur perkerasan. Perencanaan peningkatan atau perbaikan perkerasan dilakukan pada perkerasan critical area runway maupun taxiway yang memiliki nilai PCN kurang dari ACN, yang memiliki CDF lebih besar daripada 1, dan yang memiliki nilai daya dukung tanah CBR yang tidak memenuhi persyaratan FAA. Kemudian akan dilakukan dua metode perbaikan. Yang pertama yaitu metode penambahan lapis atau HMA overlay, kemudian metode rekonstruksi. Metodologi. Berikut merupakan flowchart metodologi. Yang pertama yaitu dimulai dengan mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian mengacu pada studi literatur, kemudian akan dilakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder. Data primernya yaitu yang pertama akan dilakukan rekapitulasi kerusakan atau perbaikan, membutuhkan data daya dukung struktur perkerasan, data tebal lapisan struktur perkerasan, data JMF perkerasan, dan data fasilitas dapat berupa nilai-nilai PCN yang telah ditentukan. Kemudian untuk pengumpulan data sekunder yaitu annual departure pesawat selama 5 tahun terakhir. Kemudian spesifikasi dan karakteristik pesawat yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pengumpulan data primer, akan dilakukan pengolahan data yaitu berupa penentuan critical area runway dan taxiway. Sedangkan setelah dilakukan pengumpulan data sekunder, akan dilakukan pengolahan data, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan tiap jenis pesawat akan diketahui. Setelah itu evaluasi terhadap ARFL atau
panjang take off pesawat terhadap panjang runway existing. Kemudian penentuan pesawat kritis, dan yang terakhir penentuan ACN rencana RTOW atau Restricted Take Off Weight. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi struktur perkerasan dengan metode ACN-PCN. Analisis ACN tadi dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode Aircraft Manufacturer, Canadian Department, dan metode Software Comfa. Sedangkan analisa PCN dilakukan dengan metode empiris atau klasik. Setelah diketahui analisa nilai ACN dan analisa nilai PCN, akan dibandingkan nilai ACN dan PCN. Kemudian dilakukan evaluasi kondisi daya dukung struktur perkerasan. Setelah itu, harus dikontrol terhadap 3 syarat berikut, yaitu yang pertama ACN kurang dari PCN, CDF kurang dari 1 yang didapatkan dari metode Software Comfa, kemudian CBR daya dukung memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh FAA. Apabila memenuhi, langsung menuju kesimpulan dan saran. Sedangkan apabila tidak memenuhi, akan dilakukan perbaikan struktur perkerasan. Nah, 2 metode perbaikan struktur perkerasan itu adalah yang pertama dengan penambahan lapis HMA atau overlay, kemudian dengan perbaikan dengan metode rekonstruksi. Selanjutnya akan dianalisa terhadap analisa biaya dan waktu perbaikan. Kemudian kesimpulan dan saran. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan analisa ACN metode grafis atau Aircraft Manufacturer. Yang pertama, tentukan jenis dan tipe pesawat. Tentukan berat bersih atau gross weight pesawat, tentukan jenis subgrade yang ada pada lapangan. Nah, kemudian gambar pada sumbu horizontal, sumbu gross weight pesawat, tarik vertikal ke atas hingga memotong sumbu subgrade yang telah ditentukan, kemudian tarik horizontal ke kiri hingga menuju sumbu ACN yang tepat berada pada sumbu vertikal hingga nilai ACN diketahui. Kemudian metode Canadian Department of Transportation, tahapannya yaitu kita membutuhkan nilai berat maksimum pesawat, nilai tekanan roda, dan nilai CBR untuk flexible pavement, dan nilai K untuk rigid pavement. Tinggal diplot kepada tabel yang telah disusun oleh Canadian Department. Selanjutnya adalah metode analisa ACN Software Comfa. Yang pertama yaitu dilakukan dengan memilih aircraft group, kemudian memilih pesawat yang telah disediakan pada library. Kemudian kita harus mengonfirmasi apakah parameter-parameter pesawat itu telah tepat. Kalau sudah, akan dilakukan klik ACN di sini. Kemudian untuk mengetahui ACN perkerasan lentur, diklik fleksibel, bila kaku diklik rigid. Kemudian akan keluar nilai ACN sesuai dengan jenis daya dukung subgrade. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, maka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.